Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Entrepreneurship 1. Pada minggu ini kita membahas blok yang ketiga dari bisnis model Canvas, yaitu blok channel atau saluran distribusi. Nah, sebelumnya ketika teman-teman mendengar kata saluran distribusi atau channel, itu apa sih yang terfikirkan gitu? Kayak mungkin distribusi itu lebih ke kurir atau pengantaran. Nah, sebelumnya ada bagaimana kita itu menjangkau konsumen. Jadi channel itu bisa dikatakan gimana sih kita menjangkau konsumen, gimana sih caranya, atau dari beberapa cara yang digunakan untuk menjangkau konsumen, mana sih yang paling efisien dalam biaya gitu. Nah, ini kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita bahas dulu tentang channel itu apa. Jadi channel itu cara yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dan menjangkau segmen konsumennya, sehingga value proposition yang ditawarkan dapat tersampaikan dengan tepat. Nah, pada minggu yang sebelumnya lagi itu kita membahas tentang customer segment. Kita akan menentukan dulu siapa customer segment kita. Setelah kita tentukan, kita cari dulu solusi yang akan kita berikan ke segmen tersebut. Itu di minggu sebelumnya ada value proposition. Nah, yang ketiga ini channel. Jadi gimana caranya value atau manfaat atau nilai-nilai yang akan kita tawarkan ke konsumen ini bisa sampai ke konsumen gitu. Itu gimana caranya? Nah, kita akan bahas di pertemuan minggu ini. Selanjutnya, saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan dapat menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Saluran komunikasi, contohnya, ketika kita akan menyebarkan, memberikan info tentang suatu produk, itu gimana sih cara komunikasi kita ke konsumen? Apakah kita akan door to door, saya punya produk baru nih, seperti itu, atau kita bisa broadcast via media sosial, atau mungkin bisa via WhatsApp, atau menggunakan Instagram, Facebook, YouTube. Nah, itu komunikasi. Jadi gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan konsumen kita. Lalu yang kedua, distribusi. Gimana caranya biar produk yang kita jual ke konsumen itu bisa benar-benar sampai ke tangan konsumen. Gimana caranya? Bisa lewat mungkin e-commerce, bisa mungkin lewat jasa kurir langsung, atau kita melakukan penjualan secara langsung. Dan yang terakhir, penjualan itu menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Lalu fungsi dari saluran atau channel ini apa sih? Yang pertama, memberikan kesadaran tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi contohnya memberikan kesadaran ini kalau kita punya produk tadi. Kita punya produk baru. Nah, gimana caranya supaya konsumen ini tahu kalau kita punya produk baru? Gimana caranya? Paling enggak mereka sadar dulu, oh iya ada perusahaan yang menjual produk ini loh gitu. Atau mungkin kayak contohnya teman-teman mungkin kalau sering lihat di TV iklan-iklan, ada iklan dari produk Aqua, atau mungkin kalau malam hari itu ada iklan rokok. Nah, kenapa sih brand-brand besar itu harus punya iklan? Padahal mereka harus mengiklankan di TV. Padahal produk mereka sudah dikenal, pasti ada yang beli, ya. Tapi kenapa mereka masih menggunakan iklan atau masih mengkomunikasikan produk mereka ke konsumen? Nah, karena perusahaan ini perlu memberikan kesadaran terhadap suatu mereknya atau suatu produknya. Jadi, walaupun brand itu sudah dikenal atau sudah diketahui oleh banyak konsumen, tapi tetap harus selalu mengingatkan konsumen bahwa oh, produk Aqua ini masih berjualan loh. Oh, produk biskuit ini masih ada berjualan dan sekarang ada varian baru loh ternyata. Nah, jadi perusahaan itu memberikan kesadaran bahwa ini loh produk saya itu masih ada jualan. Nah, gitu. Jadi memberikan kesadaran itu contohnya seperti itu.
Lalu yang kedua, membantu perusahaan dalam mengevaluasi value proposition. Nah, yang seminggu sebelumnya kan kita sudah tahu nih value yang ingin kita tawarkan ke konsumen itu apa. Selanjutnya di saluran ini dievaluasi. Oh iya, ternyata kemarin saya sudah betul untuk memberikan nilai yang seperti ini atau manfaat seperti ini. Contohnya, kalau konsumen yang menengah ke bawah tadi lebih suka harga yang relatif lebih rendah dan kualitas yang tidak terlalu diperhitungkan. Nah, ini bisa mengevaluasi gitu. Oh iya, ternyata sudah betul gitu. Konsumen lebih suka produk yang seperti ini. Itu dibantu untuk mengevaluasi. Lalu ada menyalurkan nilai atau manfaat kepada konsumen. Nah, tadi gimana caranya agar produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen ini bisa benar-benar sampai atau dinikmati atau digunakan oleh konsumen. Lalu memberikan dukungan after sales kepada konsumen. Di sini after sales yang dimaksud itu layanan purna jual. Jadi setelah konsumen itu membeli suatu produk, si perusahaan ini tidak langsung membiarkan si konsumennya. Jadi contohnya masih bisa kita diberikan servis secara berkala, bisa diberikan jaminan atau garansi apabila rusak dalam 1 bulan ini. Nah, bisa juga diberikan mungkin reminder gitu. Nah, itu termasuk ke dukungan after sales gitu. Lalu yang selanjutnya membantu konsumen membeli produk atau jasa yang spesifik. Nah, jasa yang spesifik atau yang segmen konsumen ceruk ya yang kita pelajari di segmen konsumen itu kan sangat spesifik. Nah, gimana caranya konsumen ini bisa tahu kalau perusahaan A itu menjual barang yang spesifik. Tadi contohnya ada catering makanan sehat. Nah, itu gimana caranya konsumen tuh bisa tahu. Nah, ini masuknya ke fungsi dari saluran distribusi. Untuk jenis saluran, ini ada 2. Yang pertama saluran langsung dan saluran tidak langsung. Kalau saluran langsung, ini perusahaan dan konsumen ini interaksinya relatif lebih cepat gitu, karena di sini bisa menggunakan penjualan langsung secara mandiri gitu atau menggunakan toko sendiri. Jadi kita contohnya saya mau membuka suatu toko. Nah, itu kan kita melayani konsumen secara langsung. Nah, ini penjualan yang menggunakan saluran langsung. Lalu untuk yang menggunakan saluran tidak langsung, ini perusahaan menggunakan bantuan orang ketiga atau pihak lain di luar dari perusahaan kita sendiri. Contohnya menggunakan platform e-commerce gitu. Jadi saya upload konten atau upload produk-produk ke e-commerce tertentu, lalu e-commerce itu yang membantu untuk memantau bahwa konsumen ini sudah bayar, konsumen ini ingin mengajukan pengembalian atau yang lain. Bisa juga pakai retail gitu. Atau penjualan dalam jumlah yang besar. Nah, masuk ke fase-fase saluran. Ini ada 5 fase yang akan kita bahas. Yang pertama itu fase kesadaran atau awareness. Jadi konsumen itu perlu sadar dulu tentang suatu produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan kita. Jadi gimana konsumen bisa atau mau membeli kalau dia nggak sadar ada produk itu, bahwa ternyata ada ya perusahaan yang menjual produk seperti ini, saya butuh loh. Nah, kalau konsumen aja nggak tahu, nah gimana atau nggak sadar, gimana bisa perusahaan kita menjual atau menyasar segmen itu. Lalu konsumen itu perlu sadar tadi. Dan yang selanjutnya biasanya untuk membangun kesadaran merek ini dengan menggunakan iklan. Nah, itulah kenapa tadi saya jelaskan bahwa perusahaan-perusahaan besar itu tetap perlu menggunakan iklan, karena biar tetap mengingat bahwa produknya itu tetap ada, terus sadar iya ada yang jual seperti ini gitu. Lalu yang kedua ada fase evaluasi. Kalau fase yang pertama itu kita sadar dulu. Nah, yang ini kita sudah mungkin kenalan nih. Oh iya,
produknya yang dijual ini. Lalu perusahaannya itu gimana sih? Perusahaannya benar-benar bagus nggak ya? Contoh kalau perusahaan minyak. Oh iya, ada produk yang ternyata bagus loh. Nah, kalau produknya bagus, kira-kira perusahaannya ini sudah berdiri sejak lama atau belum? Atau memang dia sudah ahli di bidangnya atau belum? Atau jangan-jangan ini perusahaannya baru dan kita nggak tahu nih track recordnya atau latar belakang dia perusahaan ini seperti apa. Nah, kita harus kayak mengevaluasi dulu. Oh iya, ternyata produk-produknya bagus-bagus juga kok, bisa memenangkan beberapa award. Nah, itu masuknya ke sini. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan melihat pengalaman masa lalu si konsumen. Bisa dari referensi atau dari observasi langsung. Jadi misalnya kita udah tahu kan segmennya siapa. Nah, kita tuh evaluasi. Oh ya, target konsumen saya, dia nih kebanyakan lebih menyukai barang-barang dengan desain yang unik. Nah, jadi saya perlu membuat produk dengan desain yang unik gitu. Atau mengobservasi langsung. Jadi kita perhatikan secara langsung, oh target konsumen saya seperti ini, jadi saya harus membuat saluran distribusi yang seperti ini gitu. Yang ketiga ada pembelian atau purchase. Nah, yang pertama dan yang kedua kan kita sudah sadar, habis itu kenalan. Nah, ini kita akhirnya oh ya mantap deh untuk membeli suatu produk. Jadi konsumen membeli produk atau jasa dari perusahaan-perusahaan yang menjual barang yang spesifik. Nah, pembelian ini bisa dilakukan secara fisik atau non-fisik. Bisa dari yang toko langsung tadi atau mungkin dari e-commerce. Yang keempat, ini fase penyampaian atau delivery. Tadi kita sudah beli. Nah, selanjutnya ini gimana caranya produk yang kita beli itu sampai ke tangan konsumen. Ini gimana caranya? Bisa lewat mungkin website, bisa dari retail, bisa dari agen atau supplier, bisa dari toko-toko yang kecil, reseller. Nah, itu gimana cara kita mendeliverinya? Bisa dari secara langsung atau yang pihak ketiga. Dan yang fase kelima, yang terakhir ini purna jual atau after sales. Gimana perusahaan itu memberikan layanan purna jualnya kepada konsumen. Jadi walaupun kita sudah selesai membeli produk, tapi perusahaan itu tidak lepas tangan. Kan kadang ada kalau kita beli suatu produk atau jasa, ketika sudah sampai di rumah mereka sudah tidak tanggung jawab lagi. Nah, tapi yang bagus itu ketika kita beli produk masih ada kaitannya dengan perusahaan. Maksudnya mereka membantu jika terjadi kendala atau kerusakan dan lain-lain. Nah, layanan purna jual ini harus disesuaikan dengan konsumennya agar bisa mempertahankan konsumen. Jadi kita kan otomatis kalau punya suatu produk atau jasa, nggak pengen dong hanya sekali aja konsumen beli lalu ya sudah ditinggalkan, kan kita pengennya secara terus atau berulang. Nah, layanan purna jual ini bisa salah satu cara yang digunakan untuk perusahaan biar mengikat konsumennya, biar balik lagi beli lagi. Nah, oke, masuk ke kesimpulan. Jadi saluran distribusi di sini merupakan cara perusahaan dalam mengkomunikasikan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu pemilihan saluran distribusi disesuaikan dengan segmen konsumen, jadi value proposition dapat tersampaikan dengan tepat. Mungkin penjelasan terkait dengan channel atau saluran distribusi cukup sekian dari saya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.